Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semuanya. Balik lagi sama aku Adiba Syahdatunisa di Learning Journal pertemuan ke-7 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Halo sobat YouTube semuanya. Di pertemuan 7 kali ini, aku akan mereview ulang atau akan membahas ulang mengenai pengertian karya jurnalistik dan akademik, jenis-jenis karya jurnalistik dan akademik, serta perbedaan dari penulisan jurnalistik dan akademik. Tetap terus dengerin aku ya di YouTube Adiba Syahdatunisa. Oke sobat YouTube semuanya. Nah, sobat YouTube, ada yang tahu nggak sih apa sih arti dari karya penulisan jurnalistik itu dan seperti apa sih karya penulisan jurnalistik itu? Nah, jadi, karya penulisan jurnalistik merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita serta informasi kepada publik melalui berbagai media massa nih. Yang dimana nih ya Sobat YouTube, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi yang pastinya aktual, faktual, dan relevan nih dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Oh iya Sobat YouTube, penulisan karya jurnalistik juga memiliki jenis-jenis loh. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari karya jurnalistik? Nah, jadi nih ya, jenis-jenis dari karya jurnalistik itu ada meliputi berita atau yang disebut dengan news, lalu ada opini atau pandangan, dan yang terakhir nih ada feature atau karangan khusus. Sobat YouTube, tadi kan aku sudah menjelaskan apa sih arti dari karya penulisan jurnalistik dan apa saja sih jenis-jenis dari karya penulisan jurnalistik. Nah, ada juga nih Sobat YouTube, karya penulisan akademik. Nah, jadi karya penulisan akademik ini adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang pastinya relevan Sobat YouTube. Yang dimana nih ya, tujuan utama dari penulisan akademik ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis yang krisis. Nah, lalu apa saja sih bentuk-bentuk dari karya akademik? Nah, jadi nih ya Sobat Pinky, bentuk-bentuk dari karya akademik ini mencakup skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang dimana dipublikasikan dalam jurnal akademik. Nah, Sobat YouTube, jadi nih ya, perbedaan utama dari penulisan karya jurnalistik dan penulisan karya akademik ini terletak pada tujuan, gaya penulisan, dan audiens yang ditujunya. Nah, jadi nih ya, karya jurnalistik ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menarik kepada publik luas atau kepada masyarakat yang luas Sobat YouTube. Yang dimana nih ya, menggunakan bahasa yang sederhana dan dipahami oleh para pembacanya dengan tujuan memperluas pengetahuan dan teori, menggunakan bahasa yang formal dan struktur penulisan yang ketat. Jadi nih ya, biasanya karya penulisan akademis ini ditunjukkan kepada para dosen, kepada para akademisi Sobat YouTube. Sobat YouTube, meskipun keduanya memiliki perbedaan, tetapi nih ya, penulisan karya jurnalistik dan penulisan karya akademik ini memiliki peran yang penting dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan yang kredibel kepada masyarakat. Selanjutnya nih ya, apa sih jenis-jenis penulisan karya jurnalistik dan jenis-jenis karya penulisan akademik? Nah, Sobat YouTube, ada yang tahu nggak apa aja jenis-jenis dalam karya penulisan tersebut? Jadi nih ya, karya penulisan di bidang akademik dan jurnalistik ini memiliki ragam bentuk yang tidak hanya mencerminkan tujuan komunikatif masing-masing saja loh, tetapi juga memperlihatkan pendekatan dan karakteristik yang berbeda.
yang dimana nih ya, dalam tulisan akademik ini bentuk-bentuknya itu seperti makalah, lalu artikel ilmiah, ada juga esai yang ditunjukkan untuk menyampaikan pemikiran secara sistematis, argumentatif, dan berbasis data, Sobat YouTube. Sementara itu ya Sobat YouTube, dalam dunia jurnalistik nih, bentuk-bentuknya itu seperti opini, feature, dan berita yang lebih menitik beratkan ya pada penyampaian informasi secara aktual, faktual, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pertama nih ya, jenis-jenis dalam karya akademis, yang dimana yang pertama itu ada makalah. Nah, makalah yang sering kita buat atau yang sering ditugaskan kepada para mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester selanjutnya. Nah, mahasiswa atau sobat YouTube semuanya, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari makalah? Apa arti dari makalah? Masa sih kita yang setiap hari, setiap semester disuruh membuat makalah, kita tidak tahu apa arti dari makalah itu? Nah, jadi Sobat YouTube, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah ini diartikan dalam dua hal. Nah, yang pertama ini adalah tulisan resmi mengenai suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Nah, yang kedua ini didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Lalu Sobat YouTube, di makalah juga nih ya, ada karakteristik dari makalah. Yang pertama itu menggunakan substansi ilmiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan substansi ilmiah? Nah, jadi nih ya Sobat YouTube, di makalah ini kan didasarkan pada substansi ilmiah yang kuat, yang berarti nih ya, setiap argumen, setiap informasi yang disajikan atau yang ditulis dalam makalah itu harus banget nih didukung oleh data-data dan fakta-fakta yang valid. Nah, agar apa sih didukung dengan fakta-fakta atau data-data yang valid? Nah, agar suatu karya ilmiah yang kita tulis itu bukan informasi yang kita dapatkan dari sembarangan media saja, tetapi juga didukung dengan bukti-bukti serta data-data yang valid agar makalah tersebut dapat kita pertanggungjawabkan dengan data-data yang jelas asalnya. Nah, lalu selanjutnya Sobat YouTube, ada tata cara membuat makalah. Nah, buat kamu yang sering bikin makalah, tahu nggak sih bagaimana tata cara membuat makalah? Apakah makalah yang selama ini kamu tulis itu sudah sesuai dengan tata cara yang baik dan benarnya? Nah, mari kita bahas bagaimana sih tata cara membuat makalah yang benar dan bagaimana sih cara membuat makalah yang benar itu. Nah, jadi yang pertama, dalam membuat makalah kita itu harus menentukan topik dan judul terlebih dahulu Sobat YouTube. Jadi nih ya, langkah dalam menyusun makalah ini adalah memilih topik yang menarik dan relevan dengan bidang studi atau minat para penulisnya. Lalu yang kedua itu ada melakukan penelitian dan pengumpulan data. Nah, setelah topik sudah kita tentukan, nah lakukanlah penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, sumber informasi juga nih ya bisa kita dapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, atau wawancara dengan ahli jika memang diperlukan. Terus selanjutnya adalah membuat kerangka makalah. Nah, Sobat YouTube, buatlah kerangka atau outline makalah untuk mengatur ide-ide dan argumen secara sistematis. Nah, Sobat YouTube, biasanya nih ya, kerangka ini terdiri dari bagian pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir itu ada penutup.
Nah, selanjutnya kan yang pertama itu kita sudah menentukan topik atau judul, lalu kita sudah melakukan penelitian dan pengumpulan data, lalu juga kita sudah membuat kerangka makalah. Nah, lalu selanjutnya nih ya, kita harus menulis makalahnya. Nah, dengan kerangka dan referensi yang sudah kita dapatkan, nah mulailah menulis makalah sobat YouTube sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu ada menyunting dan memformat makalah. Nah, setelah kita selesai menulis makalah, lakukanlah penyuntingan untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa atau kata-kata yang typo dan memastikan bahwa semua informasi yang disajikan dengan jelas. Lalu yang terakhir itu ada menyusun daftar pustaka. Nah, sobat YouTube, terakhir nih ya, susun daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang kita gunakan dalam makalah. Nah, pastikan nih ya untuk mengikuti format citasi yang tepat sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan. Nah, sobat YouTube, untuk menulis daftar pustaka ini dalam suatu makalah atau karya ilmiah lainnya itu lebih baik menggunakan Mendeley agar lebih rapi dan sistem penulisan daftar pustaka dari berbagai referensi juga akurat. Oke sobat YouTube, tadi kan kita sudah membahas secara mendalam nih mengenai makalah. Lalu selanjutnya aku akan membahas mengenai artikel. Nah sobat YouTube, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah tulisan yang komprehensif seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Yang dimana sobat YouTube, ciri-ciri artikel ini yang pertama itu ada menempatkan nama penulis di bawah judul artikel. Jadi nih ya, dalam membuat artikel kita harus menentukan dulu nih judul yang akan kita gunakan dalam tulisan artikel ini. Lalu selanjutnya di bawah judul, nah kita cantumkan nama penulis. Yang kedua itu ada artikel mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan para pembaca. Nah, umumnya nih ya sobat YouTube, penulis menulis sebuah gagasan mereka pada artikel yang mereka buat. Nah, hal ini nih perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan para pembacanya. Lalu yang ketiga itu ada tulisan dalam artikel harus berdasarkan fakta. Nah, bukan hanya dalam makalah saja yang menggunakan suatu data, suatu informasi yang fakta, tetapi dalam artikel pun kita harus menggunakan informasi serta data-data yang bersifat fakta. Nah, yang dimana nih ya, dalam tulisan artikel kita tuh harus menunjukkan bahwa adanya peristiwa nyata, data, dan hasil penelitian. Lalu yang selanjutnya itu ada artikel ditulis dengan singkat dan tuntas. Nah, jadi sobat YouTube, artikel ditulis secara ringkas, langsung, tanpa bertele-tele, dan artikel langsung membahas kepada poin-poin penting yang akan dibahas. Nah, lalu selanjutnya artikel ditulis dengan bahasa formal. Lalu selanjutnya ada artikel memiliki pendapatan atau gagasan yang subjektif. Nah, jadi nih sobat YouTube, penulis artikel memiliki pilihan untuk memasukkan informasi objektif dan opini subjektif dalam karya yang mereka tulis. Lalu selanjutnya itu, atau yang terakhir, artikel harus bersifat asli. Nah, sobat YouTube, selanjutnya itu ada yang namanya esai. Nah, esai sobat YouTube pada awalnya berarti karangan suatu prosa dengan bahasa dan cara yang menarik. Nah, karangan ini biasanya sobat YouTube membahas sebuah masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi para penulisnya. Nah, selanjutnya sobat YouTube ada juga opini. Nah, opini adalah suatu pandangan, penilaian atau pendapat seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Nah, selanjutnya sobat YouTube, bagaimana sih langkah-langkah dari penulisan esai? Nah, jadi
langkah-langkah penulisan esai. Yang pertama itu menentukan tema atau pembahasan, lalu menentukan outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Lalu yang ketiga itu menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya penulisnya dengan kalimat yang singkat dan jelas. Serta yang keempat itu menulis sebuah esai, memulai dengan memilah nilai-nilai penting yang akan dibahas, kemudian membuat beberapa subtema pembahasannya supaya lebih memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari gagasan kita sebagai penulisnya. Nah, yang terakhir nih Sobat YouTube, perbedaan karya penulisan jurnalistik dan akademik. Nah, jadi penulisan jurnalistik dan akademik ini memiliki tujuan, gaya, dan karakteristik yang berbeda loh Sobat YouTube. Nah, keduanya merupakan bentuk komunikasi tertulis yang penting namun digunakan dalam konteks dan audiens yang berbeda. Nah, dalam penulisan jurnalistik Sobat YouTube, penulisan jurnalistik berfokus pada penyampaian informasi yang aktual, faktual, dan menarik untuk dikonsumsi masyarakat luas. Nah, yang dimana penulisan jurnalistik ini yang mengutamakan prinsip 5W dan 1H. Sedangkan dalam tulisan akademik lebih berfokus pada pengembangan argumen yang didukung oleh bukti-bukti dan analisis yang mendalam. Nah, penulisan akademik ini memiliki struktur yang sistematis dengan pembahasan yang komprehensif Sobat YouTube. Nah, Sobat YouTube, penulisan jurnalistik ini lebih menekankan aktualitas, kecepatan, dan kemudahan yang dipahami oleh para pembacanya atau oleh masyarakat umum. Nah, sementara penulisan akademik ini menekankan ke dalam analisis, ketelitian metodologi, dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oke Sobat Winky, jadi segitu aja review materi di pertemuan ke-7 ini dari aku, Adiba Syariatunisa. Sampai jumpa di Learning Journal penulisan berita dan artikel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.